semua. Hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar manajemen. Sebelumnya perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang. Ada Lulu Aprilia, ada Rizky Wahid, ada Salsabila, ada Silviana Setiawati, ada Willy Romero, dan ada Willy Idrus. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata manajemen. Nah, di sini kita akan bahas apa itu manajemen. Manajemen adalah seni dan sains. Dengan manajemen, kita bisa menganalisis dan mengembangkan keterampilan yang penting untuk pengelola perilaku kita dan orang lain yang terkait dengan organisasi. Manajemen memiliki tantangan utama, diantaranya menyelesaikan masalah secara kreatif, dan kita harus memandang manajemen sebagai seni menyelesaikan sesuatu melalui upaya orang lain. Teman-teman tahu nggak sih, kalau prinsip manajemen itu adalah cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain, baik secara individu, kelompok, atau dalam organisasi. Prinsip manajemen dikembangkan oleh ahli manajemen dari Prancis, yaitu Henry Fagot. Manajer diperlukan dalam bawahan semua aktivitas organisasi, penganggaran, desain penjualan, pembuatan pembiayaan akuntansi, dan presentasi artistik. Setiap orang yang bekerja di suatu organisasi terpengaruhi oleh prinsip, proses, kebijakan, dan praktik manajemen. Jika konsultasi memiliki staf bawahan, mereka akan menjadi seorang manajer. Mereka harus mengembangkan rencana bisnis, mempekerjakan, melatih, mengatur, dan memotivasi para staf. Kalian tahu nggak sih, manajer itu punya beberapa tanggung jawab loh. Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi organisasi dan menjadi pengawas untuk visi dan misinya. Manajer fungsional bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas suatu bidang. Manajer lini bertanggung jawab memimpin fungsi yang berkontribusi langsung ke produk atau layanan yang dibuat organisasi. Manajer staf memimpin fungsi yang menciptakan input tidak langsung. Manajer proyek memiliki tanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan proyek apapun. Manajer proyek bertanggung jawab dalam konstruksi, arsitektur, konsultasi, komputer jaringan, telekomunikasi, atau pengembangan perangkat lunak. Manajer umum bertanggung jawab untuk mengelola unit penghasilan pendapatan yang dapat diidentifikasi dengan jelas, seperti toko, bisnis, unit, atau lini produk. Apa saja peran seorang manajer? Manajer mempunyai banyak peran. Mintzberg mengidentifikasi ada 10 peran umum manajer. 10 peran tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. Peran informasi menghubungkan semua pekerjaan manajeral bersama. Manajer tingkat atas menggunakan peran penghubung untuk mendapatkan keuntungan, bantuan, dan informasi. Peran interpersonal adalah peran yang berhubungan langsung dengan orang-orang untuk mendapatkan informasi. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Prinsip manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan kepemimpinan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah fungsi manajemen yang melibatkan pengaturan tujuan dan menentukan tindakan untuk mencapai tujuan. Untuk membuat sebuah rencana, apakah harus ada proses dulu? Tentu ada proses. Di antaranya, 1. Proses pemindaian lingkungan. 2. Proses menetapkan tujuan.
ketiga, mengidentifikasi tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. 4. Mengevaluasi dengan berbagai alternatif. 5. Merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dan memastikan implementasi rencana yang efektif. Dan yang keenam, terus-menerus mengevaluasi keberhasilan rencana mereka dan mengambil tindakan korektif. Kalian tahu nggak kalau perencanaan itu ada beberapa jenis loh? Yang pertama ada perencanaan strategis, kemudian perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Perlu dicatat bahwa dalam prinsip manajemen, selain perencanaan juga terdapat pengorganisasian loh. Mau tahu apa itu pengorganisasian? Jadi, pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang melibatkan pengembangan struktur organisasian dan mengalokasikan sumber daya manusia untuk memastikan pencapaian tujuan. Lalu, apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi biasanya diwakili oleh bagan organisasi yang menyediakan sebuah representasi grafis dari rantai komando dalam file organisasi. Kepemimpinan merupakan prinsip manajemen juga loh. Pemimpin terkemuka melibatkan sumber pengaruh sosial dan informal yang dimiliki digunakan untuk menginspirasi tindakan yang diambil oleh orang lain. Ada nggak sih cara agar manajer memimpin dengan cara efektif? Pasti ada caranya kok, yaitu dengan manajer memahami 1. Studi motivasi dan teori motivasi memberikan informasi penting tentang cara di mana pekerja dapat diberi energi. Yang kedua, studi komunikasi memberikan arahan tentang bagaimana manajer dapat berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Dan yang ketiga, studi tentang kepemimpinan dan gaya kepemimpinan memberikan informasi. Kamu tahu nggak sih, kalau pengendalian adalah prinsip yang terakhir loh. Hah? Pengendalian? Emang pengendalian mempunyai fungsi ya dalam prinsip manajemen? Tentu, pengendalian berfungsi memastikan bahwa kinerja tidak menyimpang dari biasanya. Nah, teman-teman, pengendalian itu terdiri dari 3 langkah loh. Langkah yang pertama adalah menetapkan standar kinerja. Kemudian, langkah yang kedua adalah membandingkan aktual kinerja terhadap standar. Dan yang ketiga adalah mengambil tindakan korektif saat perlu. Oh iya, perlu dicatat ya. Fungsi manajerial dari pengendalian tidak boleh disalahartikan kontrol dalam arti perilaku atau manipulatif. Fungsi ini berfungsi tidak menyiratkan bahwa manajer harus berusaha untuk mengontrol atau memanipulasi kepribadian, nilai, sikap, atau emosi bawahan mereka. Kinerja ekonomi, sosial, dan kinerja lingkungan. Kinerja ekonomi dapat dilihat dari 3 dimensi: finansial, sosial, dan lingkungan. Ketiga dimensi tersebut disebut dengan triple bottom line. Sebelumnya, apa sih kinerja ekonomi itu? Saya yakin pasti sebagian dari kalian belum mengetahui apa itu kinerja ekonomi.
Kinerja ekonomi adalah fungsi dari keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya secara khusus melalui inovasi produk dan penggunaan sumber daya yang efisien. Lalu, apa sih pentingnya kinerja ekonomi untuk perusahaan? Kinerja ekonomi sangat penting untuk perusahaan, terutama untuk para investor dan pemilik perusahaan. Karena kinerja ini memberikan laba atau keuntungan di atas investasi mereka. Ketika orang berbicara mengenai kinerja ekonomi, berarti orang tersebut sedang berbicara mengenai bentuk keuntungan ekonomi. Jadi, apa yang dimaksud dengan keuntungan ekonomi itu ya? Keuntungan ekonomi itu adalah perbedaan antara pendapatan dan biaya peluang dari semua sumber yang digunakan untuk memproduksi barang yang dijual. Di sini, pelanggan memiliki peran yang sangat penting bagi keuntungan ekonomi, karena pelanggan bersedia membayar produk atau layanan dengan harga tertentu. Sekarang kita akan membahas tentang kinerja sosial dan lingkungan. Aspek kinerja sosial dan lingkungan termasuk ke dalam SCR. Tanggung jawab sosial perusahaan sendiri memiliki definisi, yaitu sebuah konsep di mana organisasi atau perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan terhadap pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam semua aspek kegiatan mereka. Gede Juliarsa dan Maryam M. Ratnasari 2013 mengungkapkan bahwa CSR harus dianggap sebagai sebuah strategi jangka panjang yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, bukan aktivitas yang merugikan. Kalian pasti bertanya-tanya, lalu apa manfaat SCR bagi perusahaan? Kalau dilihat dari sisi perusahaannya. Dilihat dari sisi perusahaan, SCR mempunyai manfaat, diantaranya adalah mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perilaku yang tidak pantas yang diterima di perusahaan. SCR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan itu pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih termotivasi dan bekerja lebih kerasa demi kemajuan perusahaan. SCR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Kepemimpinan, kewirausahaan, dan strategi. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan didefinisikan sebagai penyelesaian sesuatu melalui orang lain. Selain itu, pemimpin membantu membangun sumber daya manusia organisasi yang kemudian memotivasi individu untuk mengambil tindakan bersama. Kalian tahu nggak sih
kalau kepemimpinan itu mencakup apa saja? Kepemimpinan mencakup bagaimana menggunakan sumber posisi atau kepemilikan, pemahaman tentang kapan dan di mana. Dan kalian tahu nggak tujuan pemimpin itu apa? Tujuan pemimpin adalah menentukan visi organisasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kewirausahaan. Kewirausahaan diartikan sebagai pengakuan atas peluang, kebutuhan, keinginan, masalah, dan tantangan, atau penciptaan sumber daya untuk menerapkan ide-ide inovatif untuk usaha baru yang direncanakan dengan cermat. Kita harus tahu bahwa peluang biasanya ditandai sebagai masalah dalam mencari solusi, dan peluang terbaik itu besar masalah dalam mencari solusi besar. Ada sebuah kutipan, semakin besar inkonsistensi dalam layanan dan kualitas yang ada, dalam waktu tunggu dan waktu jeda, semakin besar kekosongan dan kesenjangan informasi dan pengetahuan, lebih besar peluangnya. By J. Timmons, Proses Wirausaha, New York, by M. McGraw-Hill, 1999. Apa itu strategi? Strategi adalah konsep sentral dan terintegrasi, berorientasi eksternal tentang bagaimana sebuah organisasi akan mencapai tujuannya. Lalu, apa itu manajemen strategis? Manajemen strategis adalah tubuh pengetahuan yang menjawab pertanyaan tentang pengembangan dan implementasi yang baik. Strategi manajemen penting untuk semua organisasi, karena strategi menyediakan pemimpin, karyawan, dengan serangkaian pedoman yang jelas untuk keseharian mereka. Apa hubungan antara kepemimpinan, kewirausahaan, strategi dalam manajemen? Kepemimpinan, kewirausahaan, dan strategi adalah inspirasi untuk asas penting, berharga, dan berguna bagi pengelolaan. Dari segi prinsip manajemen, Anda bisa berpikir saat menjawab pertanyaan tentang siapa, apa, dan bagaimana. Dan manajemen strategi bertujuan untuk memastikan bahwa pilihan yang tepat dibuat secara khusus, bahwa ada strategi yang baik untuk memanfaatkan peluang besar itu. Manajemen melibatkan beberapa prinsip, diantaranya yaitu kepala staf, pemasaran, penjualan, keuangan dan akuntansi, operasi, sumber daya manusia, dan perekrutan. Kalian tahu nggak sih kalau prinsip manajemen biasanya menggabungkan pengetahuan tentang keterampilan dan penerapan keterampilan diri. Bagian pertama dari strategi ini harus didasarkan pada disposisi diri Anda menuju pembelajaran. Dan bagian kedua dari strategi ini harus mengikuti beberapa bentuk proses mengukur yang digaris besarkan. Kalian tahu nggak sih, prinsip-prinsip manajemen berkaitan dengan hasil tingkat organisasi atau perusahaan? Biasanya, organisasi memiliki lebih dari satu orang. Itulah sebabnya ada konsep kelompok dan konsep individu. Kalian tahu nggak sih, kinerja tingkat individu penting untuk perusahaan atau organisasi?
Kinerja tingkat individu mengacu kepada hal-hal yang menambah nilai tetapi bukan bagian dari deskripsi pekerjaan formal. Perilaku individu disebut dengan OCBS, yang artinya peran ekstra OCBS bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Peneliti manajemen mengidentifikasikan 30 bentuk OCBS yang diubah jadi 7 tema. Kalian tahu nggak sih 7 tema OCBS itu apa saja? Yang pertama, perilaku membantu. Kedua, sportivitas. 3, loyalitas organisasi. 4, inisiatif individu. 5, kewarganegaraan. 6, pengembangan diri. Dan 7, kepatuhan organisasi. Nah, lalu bagaimana dengan kinerja tingkat grup? Kinerja tingkat grup berfokus pada hasil dan proses pengumpulan individu atau kelompok. Lalu, apa tujuan membentuk grup atau tim? Tujuan membentuk tim adalah untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan meraih kemenangan di tempat kerja dan pasar. Kinerja individu dan grup biasanya berkenaan dengan tujuan dan insentif. Perusahaan perlu berhati-hati untuk mencocokkan tujuan dan individu dengan struktur penghargaan mereka. Pembelajaran visual dan verbal. Informasi visual biasanya disajikan dengan contoh siswa mendengarkan ceramah dan membaca materi tertulis seperti papan tulis, buku, teks, dan handout. Pembelajaran verbal mendapat lebih banyak penjelasan tertulis dan lisan. Semua orang belajar lebih banyak ketika informasi disajikan secara visual maupun verbal. Pelajar berurutan dan global. Pelajar berurutan cenderung mengikuti alur yang logis dan bertahap dalam menemukan solusi. Pelajar berurutan cenderung memperoleh pemahaman dalam langkah-langkah linear dengan setiap langkah mengikuti secara logis dari cara sebelumnya. Pelajar global mungkin dapat memecahkan masalah yang kompleks dengan cepat atau menyatukan berbagai hal dengan cara baru setelah mereka memahami gambaran besarnya. Tetapi mereka mungkin mengalami kesulitan menjelaskan bagaimana mereka melakukannya. Pembelajaran aktif dan reflektif. Pembelajaran aktif adalah belajar dalam kelompok di mana para anggota bergiliran menjelaskan topik yang berbeda satu sama lain. Bekerja dengan orang lain untuk menebak apa yang akan kita tanyakan pada teks berikutnya dan mencari tahu bagaimana Anda akan menjawabnya. Pembelajaran reflektif memungkinkan sedikit waktu untuk memikirkan informasi baru dan kita harus mencoba mengkompensasi kekurangan saat Anda belajar. Pembelajaran ini jangan hanya membaca atau menghafal materi. Jika menulis ringkasan singkat dari bacaan atau catatan kelas di kata-kata sendiri. Apa itu pelajar sensorik, pelajar intuitif, dan pembelajaran visual? Pelajar sensorik biasanya mengandalkan penginderaan dan cenderungan lebih menyukai apa yang sudah dikenal dan berkonsentrasi pada fakta yang kita ketahui alih-alih menjadi inovatif dan beradaptasi dengan situasi baru. Pelajar intuitif lebih mengandalkan intuisi dan beresiko kehilangan detail penting yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan dan pemecah masalah yang buruk.
Pembelajaran visual biasanya pelajar ini belajar dengan menemukan diagram sketsa, skema, foto, diagram alur, dan representasi visual lainnya, tentunya materi dan sebagian besar bersifat verbal. Untuk mengukur gaya belajar ada beberapa komponen. Kalian tahu nggak itu apa aja? Komponen untuk mengukur gaya belajar yaitu 1. Ukuran, yaitu pengetahuan dan kemampuan suatu topik. 2. Temukan, pelajari tentang suatu topik bahwa Anda dapat menetapkan tujuan pengembangan spesifik yang dapat Anda terapkan dan berlatih. 3. Renungkan, mundurlah, dan lihat cara-cara yang Anda miliki untuk mencapai tujuan Anda.